Minangkabau. Politik masyarakat Minangkabau telah berkembang berabad-abad yang lalu. Sistem ini berdasarkan kepada dua sistem adat di Minangkabau, yaitu sistem Koto Piliang dan sistem Lareh Bodi Caniago. Datuk Katumangbuanga menyusun sistem adat Koto Piliang yang berfilosofikan Bajanjang naik Batangor turun, sehingga dalam nagari-nagari yang menganut sistem ini akan dikenal kedudukan penghulu yang bertingkat-tingkat, mulai dari penghulu Andiko, penghulu suku, dan penghulu pucuk. Penghulu pucuk ini juga disebut sebagai pucuk nagari, seperti yang tertuang dalam filosofi adatnya Bapucuk Bule Baurek Tunggang. Dalam sistem ini, gelar pusaka atau penghulu tidak dapat digantikan sebelum penyandang gelar itu meninggal dunia. Datuk Perpatian Sebatang menyusun sistem adat Lareh Bodi Caniago dengan filosofinya membasuh dari bawah. Konsep Bodi Caniago lebih mengedepankan kepada musyawarah dan mufakat. Dalam nagari-nagari yang menganut sistem Lareh Bodi Caniago ini, kedudukan semua penghulu itu memiliki derajat yang sama. Seperti filosofinya, duduk sahamparan tagak sapa matang, duduk samo rendah tagak samo tinggi. Karena adanya pertentangan dari dua sistem adat dan politik di Minangkabau, maka timbullah suatu sistem politik yang mengambil corak kedua-duanya. Sehingga dalam perkembangan politik Minangkabau, ada yang menerapkan sistem Koto Piliang yang hierarkis, dan ada juga yang menetapkan sistem Bodi Caniago yang bersifat egaliter. Struktur politik di Minangkabau itu ada 4. Yang pertama, konsep kepemimpinan dan kekuasaan. Yang kedua, struktur kekuasaan. Yang ketiga, struktur kepemimpinan. Dan yang keempat, pola distribusi kekuasaan. Oke, kita akan membahas poin yang pertama, yaitu konsep kepemimpinan dan kekuasaan di Minangkabau. Masyarakat Minangkabau tidak memposisikan pemimpinnya sebagai orang yang dikultuskan, sehingga ketika seorang pemimpin itu tidak amanah dengan jabatannya, ia bisa disanggah atau diganti melalui Dewan Adat. Pemimpin itu ditinggikan sarantiang didahulukan selangkah. Itu berarti pemimpin itu ditinggikan seranting dan didahulukan selangkah oleh masyarakatnya. Dengan adanya Dewan Adat seperti Panghulu, Niniak Mamak di seluruh nagari, akan menciptakan sistem kepemimpinan dan kekuasaan check and balance dalam sistem politik masyarakat Minangkabau. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu struktur kekuasaan. Di Minangkabau, struktur kekuasaan itu dibagi dua. Yang pertama tadi Tigo Sapilin. Adat Minangkabau diungkapkan sebagai adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah, yang artinya syarak yang memberikan hukum dan adat yang menjalankannya. Dengan demikian, 3 unsur seperti penghulu, alim ulama, cerdik pandai akan menghasilkan agama, adat, dan juga undang-undang yang berguna di kalangan masyarakatnya. Seperti agama yang berguna untuk kehidupan dunia dan akhirat, serta adat yang berguna untuk menjalankan ajaran agama, serta undang-undang yang berguna untuk menetapkan kebijakan dalam menjalankan agama maupun adat. Struktur kekuasaan yang kedua yaitu Tigo Sejarangan. Tunggu Tigo Sejarangan ini merupakan istilah kepemimpinan di Minangkabau yang dibutuhkan untuk mengatur pemerintah dan norma yang ada di masyarakat. Tunggu Tigo Sejarangan ini terdiri dari penghulu, alim ulama, dan cerdik pandai. Masing-masing memiliki peranan yang berbeda yang berguna untuk mengatur dan membangun kehidupan masyarakat Minang. Penghulu merupakan pemimpin suatu kaum di rumah gadang. Seorang penghulu memiliki tugas seperti menjaga keutuhan kaum, mengatur pemakaian harta pusaka, dan menjadi penengah setiap permasalahan yang terjadi antar keluarga pada kaumnya. Alim ulama merupakan salah satu dari 3 pemimpin di Minangkabau. Alim ulama ini serupa dengan pemuka agama seperti ustadz dan kiai. Alim ulama memiliki tugas yang beriringan dengan seorang penghulu. Jika seorang penghulu bertugas di bidang adat, maka seorang alim ulama memiliki tugas di bidang agama, seperti mengajarkan pendidikan agama serta menyebarkan dakwah sesuai ajaran cerdik pandai. Cerdik pandai merupakan para cendekiawan yang memiliki pengetahuan yang luas di Minangkabau, karena cerdik pandai ini dapat memberikan solusi dalam penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat.
Seorang cadia pandai memiliki tugas untuk membuat aturan untuk mengatur serta menciptakan keamanan dan ketentraman untuk kehidupan masyarakat Minang yang lebih baik. Yang pertama, Urang Nan Ampe Jini. Urang Nan Ampe Jini merupakan struktur kepemimpinan kolektif di Minangkabau yang berkedudukan di kaum atau nagari. Urang Nan Ampe Jini atau yang disebut dengan 4 pemangku adat seperti penghulu, manti, dubalang, dan juga malin. Orang yang memimpin di dalam kaumnya, sedangkan manti atau menteri orang yang membantu menyelesaikan tugas dari penghulu di dalam sebuah adat nagari. Fungsi dari manti ini berfungsi untuk menginformasikan penyelesaian sengketa. Dubalang bertanggung jawab kepada penghulu di bidang keamanan dan ketertiban yang ditetapkan oleh penghulu. Sedangkan malin bertanggung jawab kepada penghulu di bidang keagamaan dan kesejahteraan sesuai dengan firman Allah dan sunnah Rasulullah. Yang kedua, Urang Jinih Nan Ampe. Urang Nan Jinih Nan Ampe ini merupakan unsur yang membantu malin pamangku jabatan dalam pelaksanaan keagamaan atau syarak. Urang Nan Jinih Nan Ampe. Jinih Nan Ampe terdiri dari imam, khatib, bilal, dan juga qadi. Kita masuk kepada pembahasan yang terakhir, pola distribusi kekuasaan. Kekuasaan dan kewenangan ini didistribusikan kepada seluruh pengurus suku secara kolektif dan kolegial. Tidak ada satupun suku yang tidak mendapatkan tugas dalam melaksanakan kekuasaan dan juga kepemimpinan. Terima kasih telah menyaksikan pembelajaran hari ini. Kita akan bertemu di lain waktu. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian, terima kasih.